Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad, STMSI, anggota Komisi 11 DPR RI, narasumber dan penulis buku. Yang terhormat Ibu Putri Aneta Komarudin Bekong, anggota Komisi 11 DPR RI selaku penanggap. Yang terhormat Bapak Solikin M. Juhro, Kepala Bank Indonesia Institute. Yang terhormat Bapak Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Yang kami hormati Bapak Lutzardo Tobing, Analis Eksekutif Bank Indonesia Institute selaku moderator. Bapak Ibu pimpinan, pegawai dan pemustaka Bank Indonesia, serta komunitas Genbi Generasi Baru Indonesia, dan hadirin sekalian. Selamat datang di acara bedah buku Pahlawan-Pahlawan Le Parle Covidnomics, buah karya Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad, STMSI. Dapat kami informasikan pada akhir acara akan bergabung tamu kehormatan yang akan memberikan closing remarks, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Doni P. Juwono. Sebagai pembuka acara, untuk mengenal lebih dekat Bank Indonesia Institute, mari kita saksikan video manifesto Bank Indonesia Institute. Mengawali acara bedah buku, sambutan dari Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia kepada Bapak Erwin Haryono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali hari ini. Bangga sekali Pak Kamrus Samad, ada Bu Putri juga berkenan hadir di tengah-tengah kita semua. Pak Solikin, terima kasih banyak sudah mengadakan acara ini.
Saya kira ini acara yang sangat penting buat kita semua. Di layar kita saksikan sudah ada 465 orang and I think and counting gitu. Kemarin saya dikasih tahu ke panitia yang terdaftar sudah hampir mencapai Rp1.000, belum lagi yang masuk di YouTube. Jadi Pak Kamrul Samad luar biasa sekali rupanya animo teman-teman semua. Ini dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, bukan hanya BI Pak, tapi juga ada teman-teman GNB Generasi Bank Indonesia di kampus-kampus dan di banyak tempat. Hari ini kita akan dengarkan bersama-sama. Saya kira ini sebuah kesempatan yang luar biasa merekam sesuatu yang sangat penting, sebuah episode penting yang kita sedang hadapi sekarang, COVID dan pengaruhnya kepada perekonomian dan bagaimana kita semua harus bersikap. Ini memang sebuah pengalaman yang baru, belum pernah ada di dalam sejarah sebelumnya bagaimana kita bersama-sama keluar dari krisis ini. Dan kita harus berterima kasih sekali kepada Pak Kamrul Samad yang merekam itu semua dalam sebuah buku yang luar biasa ini. Saya tidak ingin berpanjang lebar, Pak Kamrul Samad, Bu Putri, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di sini. Tadi juga disampaikan oleh pembawa acara bahwa di akhir acara nanti kita akan kedatangan tamu istimewa Pak Menteri Pariwisata dan juga Pak Deputi Gubernur Pak Doni. Tapi mohon maaf sekali lagi karena Pak Doni tidak bisa hadir sejak awal karena saat ini kami sedang melakukan rapat Dewan Gubernur bulanan untuk menentukan stance kebijakan moneter Bank Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Kamrul Samad, sukses terus dengan bukunya dan juga tentu saja sukses dengan karirnya. Bu Putri juga demikian, terima kasih sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Bank Indonesia Institute kepada Bapak Solikin M. Juhro kami persilakan. Terima kasih Mbak Kalisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kamrul Samad, anggota Komisi 11 DPR RI, Ibu Putri Aneta Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI, para pimpinan Bank Indonesia, sahabat saya Bapak Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi, juga saya lihat ada pimpinan dari Departemen Manajemen Strategik, Mas Marianmo, juga dari Kantor Perwakilan New York, ini ada Mas Putra, para pejabat dan pegawai Bank Indonesia semuanya, dan para pustakawan Bank Indonesia, adik-adik generasi baru Indonesia atau GenB, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan baik, insya Allah dalam suasana yang pagi yang baik ini, di acara bedah buku Perpustakaan Bank Indonesia sebagai rangkaian dari kegiatan Hari Ulang Tahun Bank Indonesia ke-68 serta Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Dapat kami informasikan bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank Indonesia sebagai bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju, Perpustakaan Bank Indonesia yang merupakan bagian dari Corporate University Bank Indonesia Institute tengah memperkuat langkah transformasi menuju Library 4.0. Dalam hal ini, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi buku dan area menyerap ilmu, namun juga menjadi pendorong inovasi, kolaborasi, knowledge sharing, dan interaksi antar pemustaka, serta sebagai sarana recreation and co-creation berbagai ide. Seiring dengan perkembangan generasi milenial yang sangat dinamis, Perpustakaan Bank Indonesia juga terus melakukan peningkatan layanan di ranah digital. Selain itu, perpustakaan diproyeksikan tidak hanya menjadi community center untuk kegiatan fisik yang berbasis passion, hobi, and creativity, namun mampu melakukan outreach lebih luas sehingga mendekatkan kekayaan pengetahuan kepada para pengguna. Dengan tantangan baru dan perubahan paradigma tersebut, Perpustakaan Bank Indonesia lebih proaktif dalam memberikan layanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan para knowledge seekers.
sekaligus mendukung ekosistem pembelajaran dan riset dengan penerapan teknologi 4.0. Sebagai indikator kualitas layanan yang terbaik, Perpustakaan Bank Indonesia mengacu pada standar internasional sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 Library Services. Bapak, Ibu, narasumber, serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui bersama, dalam 1 dekade terakhir ini telah terjadi perubahan global yang sangat dinamis, yang saat ini sudah menjadi tuna, bukan lagi VUCA. Tuna yaitu turbulence, uncertainty, novel, and ambiguity. Di tengah pesatnya peningkatan peran teknologi digital dalam perekonomian global atau rising digitalization yang dapat menyebabkan disrupsi apabila tidak dikelola dengan baik, telah muncul krisis yang dahsyat akibat penyebaran pandemi COVID-19 yang dalam 2 tahun ini telah memperlemah sendi-sendi perekonomian global dan nasional. Namun demikian, insya Allah kita semua tentu meyakini bahwa badai ketidakpastian tak pernah menghalangi kita untuk terus melangkah maju. Di tengah-tengah kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Itu yang dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa. Pandemi justru menjadi tantangan bagi memberikan kontribusi terbaik kita bagi pembangunan bangsa ini. Bedah buku pada pagi ini juga diselenggarakan dalam konteks kontribusi tersebut dengan mengedepankan layanan terbaik kepada stakeholders. Di tengah program atau PPKM ya akibat COVID varian Delta yang masih meluas ini, Bank Indonesia Institute secara berkesinambungan mendorong program knowledge and spirit sharing dari berbagai tokoh prominent yang memiliki wisdom. Pada tahun 2020 dan 2021, kegiatan bedah buku telah menghadirkan banyak tokoh dari berbagai bidang keilmuan dan profesi untuk berbagi ilmu, di antaranya Profesor Dr. Emil Salim, Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, Pak Andi Noya, Desi Anwar, Dilistari, dan beberapa yang lainnya. Alhamdulillah, format buka bedah buku secara virtual memberikan blessing dengan program yang semakin inklusif dan kepesertaan yang semakin luas dari seluruh Nusantara, seperti halnya adik-adik Gen B yang hadir pada pagi ini. Dalam kesempatan ini, kami bersyukur dan gembira dapat menghadirkan 2 tokoh yang prominent, tokoh parlemen dari DPR RI, yaitu Bapak Kamrus Samad sebagai narasumber dan penulis, serta Ibu Putri Aneta Komarudin yang akan menjadi penanggap. Bukunya sangat bagus, saya sudah menerima kemarin, saya baca, yaitu Pahlawan-Pahlawan Lepale COVID-nomics. Selain itu, insya Allah nanti juga akan bergabung our special guest, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, yang juga akan memberikan closing remark bersama dengan Deputi Gubernur BI Bapak Doni Bejiwono. Hadirin sekalian yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, buku yang akan dibedah kali ini sangat menarik dan juga timely dari segi waktunya, karena merupakan dokumentasi ide dan inovasi dalam spirit pembangunan institutional memory ya, dari tokoh-tokoh nasional dalam mempertahankan resiliensi Indonesia di masa pandemi COVID. Antara lain terkait dengan perumusan kebijakan moneter, fiskal, industri keuangan, penyiapan logistik, pelayanan kesehatan masyarakat, sampai pada upaya antisipasi gejolak sosial. Diskusi akan dipandu oleh rekan kita dari Bank Indonesia Institute, Narsis Eksekutif Bapak atau Saudara Lusardo Tobing. Akhir kata, kami atas nama Bank Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang telah meluangkan waktunya, mau berbagi ilmunya, serta pihak-pihak terkait yang mendukung kesuksesan penyelenggaraan acara ini. Kami berharap semoga acara ini memberikan banyak manfaat positif dan memberikan insight untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam buku guna mempersiapkan bangsa kita menuju peradaban yang baru yang lebih unggul nantinya. Sebagai penutup, kami sampaikan quotes singkat, yaitu life is not about waiting for the storm to pass. It is about learning how to dance in the rain. Untuk itu, mari kita terus belajar dalam situasi apapun. Demikian, terima kasih dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Solikin. Hadirin yang berbahagia, untuk mengabadikan momen berharga ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon Bapak Ibu dapat menghadap ke arah kamera. Foto akan diambil sebanyak 2 kali. Foto pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Foto kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki acara utama bedah buku bersama penulis Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad, STMSI. Acara akan dipandu oleh moderator Bapak Lutzardo Tobing, biasa kami sapa Bapak Ardo. Sebelumnya kami akan bacakan CV singkat Bapak Ardo. Bapak Ardo menjabat sebagai analis eksekutif di Bank Indonesia Institute, telah bekerja di Bank Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Meraih gelar Master of Applied Economics dari University of Michigan, beliau saat ini aktif mengelola penelitian di Pusat Riset Bank Indonesia, termasuk jurnal unggulan Bulletin of Monetary Economics and Banking. Kepada Bapak Ardo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Clarissa. Yang terhormat Bapak Insinyur Kamrus Samad, STMSI, anggota Komisi 11 DPR RI. Yang terhormat Ibu Putri Aneta Komarudin, Bikom, anggota Komisi 11 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Solikin M. Juhro, Kepala Bank Indonesia Institute, Bapak Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, pimpinan Satuan Kerja dari Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan, Pegawai Bank Indonesia dan Pemustaka Bank Indonesia yang telah berkenan hadir, Bapak Ibu, rekan semua termasuk adik-adik Genbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi moderator pada acara bedah buku. Bedah buku seperti sudah disampaikan tadi oleh Pak Solikin, ini merupakan kegiatan yang rutin ya dilakukan di Bank Indonesia Institute. Buku yang dibedah bukan hanya topik-topik yang serius seperti ekonomi moneter, tapi juga mencakup topik-topik ringan seperti kisah-kisah perjalanan, pengembangan diri, dan kisah-kisah inspiratif lainnya. Nah, buku yang akan kita bahas hari ini berjudul Pahlawan-Pahlawan Le Parle Covidonomics. Ini mohon maaf kalau pronunciation Le Parle-nya ini kurang tepat. Semalam saya coba belajar, ternyata dalam pronunciation Perancis ada teknik-teknik membuang udara dari hidung sehingga agak sulit ini untuk bisa dalam waktu cepat kami pelajari. Namun kami bersyukur bahwa topik yang akan ditampilkan pada hari ini sangat relevan dengan kondisi yang berlangsung pada saat ini, di mana kita bersama sedang melaksanakan PPKM level 3-4 ya, bukan darurat lagi tapi level 3-4, sehingga bedah buku dirasakan tidak out of date dan masih relevan. Buku yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad, STMSI, yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Saya mohon izin Pak Kamrus Samad untuk membacakan CV. Bapak Kamrus Samad kelahiran Sulawesi Selatan, lulusan Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia, dan memperoleh magister jurusan Bisnis Internasional dari Universitas Indonesia. Bapak Kamrus Samad yang lebih akrab dipanggil dengan Pak atau Mas KS, memiliki sejumlah pengalaman di partai politik dan gerakan kepemudaan. Beliau aktif dalam berbagai gerakan untuk menumbuhkan semangat dan kapasitas entrepreneur atau wirausaha muda di Indonesia. Kami ucapkan selamat datang Bapak di Bank Indonesia Institute. Sementara yang akan menjadi pembahas atau penanggap buku adalah Ibu Putri Aneta Komarudin Bikom, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Ibu Putri Komarudin mendapatkan gelar Bachelors of Commerce di bidang keuangan, manajemen, dan pemasaran dari University of Melbourne. Ibu Putri juga menempuh berbagai pendidikan di Australia dan Singapura. Sebelum menduduki kursi anggota DPR RI, beliau juga pernah berkarir di Otoritas Jasa Keuangan OJK
sebagai pengawas bank, utamanya mengawasi bank asing. Beliau memiliki berbagai pengalaman organisasi dan juga meraih beberapa penghargaan. Selamat datang Ibu Putri di Bank Indonesia Institute. Karena kami diberi kesempatan menjadi moderator, kami juga diberikan kesempatan untuk melihat fisik buku terlebih dahulu. Sudah kami cek memang sudah tersedia kepada umum di toko-toko online, sudah ada. Menurut kami buku yang bagus, mewah, full color, seimbang antara tulisan dan foto-foto, dan juga penerbitnya Kompasnya, sehingga kualitasnya juga mestinya lebih terjamin. Sehingga secara isi cukup komprehensif, sesuai judulnya fokus kepada jurus-jurus kebijakan ekonomi dan keuangan. Ada juga sejarah bagaimana COVID itu bisa sampai ke Indonesia. Ada aspek ketimpangan sosial, lalu sektor-sektor yang berkembang dan yang terpuruk di tengah COVID, dan juga gerakan aksi sosial untuk saling menolong masyarakat yang sedang kesulitan, seperti ada aksi relawan Indonesia Bersatu, Kahmipreneur, dan terakhir ada pendokumentasian pandangan pemikiran 23 tokoh terpilih yang berjuang sungguh-sungguh untuk memikirkan bagaimana mengatasi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. Namun sebelum kita masuk kepada sesi Pak Kamru Samad, kami mohon izin dulu Pak untuk memutarkan sebuah video tentang buku Bapak. Kami persilahkan kepada panitia untuk memutar video. Bagus dan jarak, karena bicara masalah COVID. Buku yang bagus, kumpulan yang bagus dan jarak, karena bicara masalah COVID. Selamat untuk Pak Kamru Samad yang sudah menuliskan sebuah buku yang mencatat pengalaman kita menghadapi COVID luar biasa, produktif, dan ini adalah salah satu dokumentasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur atas kontribusinya. Terima kasih kontribusinya Pak. Jaga kesehatan Bu. Apapun yang terjadi itu kita bisa mengatasi yang betul-betul pandemik yang sangat kompleks ini, supaya kita betul bisa menyelamatkan manusia secara baik, ekonomi secara baik, sektor keuangan secara baik, dan insya Allah ekonomi kita itu bisa tetap tangguh. Halo Indonesia, terima kasih telah menonton video ini. Yuk subscribe channel ini. Ikuti juga sosial media saya yang lain. Oke, terima kasih. Tentunya akan lebih jelas apabila kita mendengarkan langsung ya dari Pak Kamru Samad. Alokasi waktu yang kami siapkan untuk Bapak dalam menjelaskan isi buku nanti ataupun yang lainnya selama 25 sampai 30 menit Bapak. Sementara untuk nanti Ibu Putri kami sediakan waktu 15 menit. Nah, kemudian nanti kita ikuti dengan tanya jawab yang disampaikan melalui chat ya. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan nanti ditulis di chat, nanti akan kami pilih. Kami mempersilakan Pak Kamru Samad untuk dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci. Waktu Bapak 25 sampai 30 menit. Kami persilakan. Terima kasih Mas Ardo selaku moderator. Puji syukur karya Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini Allah rezekikan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saya terima kasih kepada Pak Solihin M. Jurho selaku Kepala BI Institute dan seluruh jajarannya yang telah berkenan membedah buku ini, dan tentu juga saya terima kasih kepada Pak Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi BI dan seluruh jajarannya, dan Pak Doni yang juga nanti akan bergabung bersama kita, Deputi Gubernur kita. Sahabat saya yang saya banggakan, Mbak Putri Komarudin yang sangat produktif dalam berkontribusi
dalam perumusan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah di Komisi 11. Terima kasih sudah berkenan hari ini hadir. Dan terima kasih makanannya, golongan putri enak sekali. Para generasi BI luar biasa dari seluruh Indonesia, seluruh satker dan perwakilan BI dari seluruh Indonesia tentunya, pustakawan, dan juga teman-teman akademisi, pengamat, dan jurnalis, dan terkhusus kepada Mas Patrisius dari Gramedia Indonesia, Kompas Gramedia yang hadir juga, yang telah menerbitkan buku ini. Terima kasih. Mbak Putri ini adalah salah satu yang berkontribusi dalam penulisan buku ini, dan kita bisa melihat juga buah-buah pikiran beliau. Pertanyaan pertama, kenapa buku ini ditulis? Jadi waktu 2 Maret 2020, ketika Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 warga negara Indonesia terjangkit COVID-19, kemudian 31 Maret, beliau mengeluarkan Perpu nomor 1 tentang penyelamatan sistem keuangan negara dan industri keuangan kita. Lalu kemudian diskusi dengan berbagai macam teman-teman pengamat maupun teman-teman saya di luar, beberapa mengatakan kepada kami, Mas KS coba cek deh, kayaknya ada peristiwa yang sama yang pernah terjadi pada tahun 1918 di Spanyol, yang kita sebut dengan flu Spanyol katanya. Kemudian saya beserta tim melakukan riset, kajian, penelusuran, di mana kita bisa mendapatkan referensi tentang flu Spanyol tahun 1918. Ternyata sangat minim sekali. Sangat minim sekali, lalu kemudian dalam rapat-rapat bersama KSSK waktu itu, kami menyampaikan bahwa bisa jadi ini akan lebih dahsyat daripada flu Spanyol, walaupun kami tidak memiliki referensi yang cukup tentang flu Spanyol 1918. Dari situlah kemudian mendorong perlunya kita menuliskan sesuatu apa yang kita sedang dan akan kita lalui, supaya apa yang disebut tadi oleh Pak Solihin adalah membangun institusi memori. Itu sangat penting. Dan ini bagian daripada upaya kita untuk memperkuat memori kesejarahan kita di generasi muda kita. Kita mengetahui bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting dalam peradaban umat manusia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan menyelamatkan umat manusia. Setiap pemimpin negeri manapun di muka bumi ini belum memiliki pengalaman dalam merumuskan kebijakan penyelamatan sistem keuangan negara dan industri keuangan yang terdampak akibat COVID-19. Peristiwa ini kami sebut penting, extraordinary, karena memenuhi syarat. COVID-19 tidak mengenal kasta, tidak mengenal negara maju, modern, tidak mengenal negara itu masuk G20 atau G70. Itu semuanya tidak dikenal. Tidak mengenal tahta, dari profesi dokter sampai pejabat. Tidak mengenal yang kaya dan miskin. Semuanya terkena dampak. Nah, di masa yang super sulit ini kita sebut extraordinary. Ada sejumlah orang yang berpikir cerdas, bekerja sangat keras. Kita mengingat waktu itu rapat yang sangat maraton bersama KSSK, berdiskusi, bahkan berdebat, merumuskan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan mikroprudensial kita sebagai upaya penyelamatan ekonomi sekaligus nyawa manusia. Setidaknya di dalam perdebatan itu kita menemukan ada 3 unsur yang kemudian kami kompilasi dalam penulisan buku ini. Ada yang diwakili oleh pemerintah, dalam hal ini KSSK, ada yang diwakili unsur parlemen, dan ada yang diwakili oleh para pengamat, kaum akademisi yang tidak kalah kritis terhadap situasi, termasuk terhadap kebijakan yang ditelurkan pemerintah. Nah, dalam pemikiran sosok bangkit yang muncul dari orang-orang yang berkecimpung di KSSK, di Bank Indonesia, di OJK, dan di industri-industri lainnya,
kami melihat bahwa punya visi yang sama. Bahkan waktu itu, bagaimana BI melakukan satu terobosan yang luar biasa demi menjaga stabilitas rupiah dari dampak kepanikan pasar keuangan global pada awal pandemi. Ditempuh melalui intervensi valuta asing dalam jumlah besar. Stimulus moneter yang besar melalui penurunan suku bunga, pelonggaran likuiditas yang kita kemudian sebut dengan quantitative easing, suku bunga acuan BI 7-day rate ini diturunkan menjadi 3,75%, terendah sepanjang sejarah. Injeksi likuiditas kita dalam jumlah besar pada waktu itu sudah mencapai 726,6 triliun atau 4,7% dari PDB kita, terbesar di antara emerging market kita. Kemudian pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan. Di saat yang sama, para sosok-sosok yang berpikir merumuskan kebijakan tersebut juga bahkan menyampaikan pesan yang sangat dalam kepada kami, bahwa bagaimana menyiapkan perahu Nabi Nuh. Apa message dari perahu Nabi Nuh yang disampaikan oleh tokoh bangkir tersebut? Ini menunjukkan bahwa ada wujud kekuatan spiritualitas yang terlalu terlibat mewarnai dalam setiap pengambilan kebijakan, dalam perumusan sebuah kebijakan, dalam pengambilan sebuah keputusan. Inilah sosok-sosok yang menurut kami penjaga otoritas moneter yang bisa jadi akan dicatat oleh sejarah terbaik di masanya. Mereka adalah sosok-sosok yang selama ini telah menjadi kekuatan utama kita. Dalam sejarah inilah kami mengkompilasi 3 pemikiran ini. Catatan dari seorang anggota parlemen yang diwakili oleh teman-teman dari praksi, termasuk Mbak Putri, dari para senior kita yang sudah 1-2 periode di Komisi 11. Mereka berkontribusi memberikan pandangannya. Dan juga pengamat-pengamat yang tidak kalah kritis seperti Dr. Risa Ramli, Faisal Basri, Profesor Antoni Budiawan, ekonom muda kita, Budi Bima Yudhistira, dan teman-teman yang lain. Semuanya ini kami kompilasi, kami datang ke mereka untuk berdialog dan berdiskusi dan meminta pandangannya. Mau tidak memberikan satu catatan sejarah bagi generasi kita. Kompilasi pemikiran ini dibangun dari kerja keras, dibangun dari kerja cerdas, dibangun dari semangat untuk kerja tuntas, dan jiwa yang selalu berusaha untuk kerja yang ikhlas, supaya elemen bangsa kita bisa merasakan. Menyiapkan skema restrukturisasi bagi para nasabah, baik di industri perbankan maupun di non-bank. Di saat yang sama menyiapkan modal kerja baru bagi sektor yang masih tumbuh di saat pandemi. Memikirkan nasib putra-putri kita yang kerja di sektor keuangan, pelaku usaha kecil, tukang bubur, pedagang bakso, tukang tambal ban, nasib para pekerja informal. Ini adalah sebuah momentum di mana kita dituntut untuk mengkompilasi semua keadaan menjadi sebuah rumusan kebijakan. Dan ini sangat tidak mudah. Karena itu kita juga melihat dinamika dunia menghadapi COVID-19. Kami menyaksikan bagaimana opini awal di munculnya COVID di Wuhan, yang mengatakan itu adalah konspirasi global. Lalu kemudian keputusan pemerintah Indonesia memulangkan WNI kita dari Wuhan ke Pulau Natuna. Lalu kemudian dari Natuna, ternyata virus itu tidak terbantahkan menyebar ke seluruh Nusantara. Dan disitulah terbukti tak ada yang kebal dengan virus corona. Masyarakat gempar, takut akan corona. Kita dilema, lockdown, antara menyelamatkan nyawa rakyat atau ancaman resesi pada waktu itu. Dan akhirnya kita memilih PSBB sebagai kebijakan dalam negeri kita. Kita melihat bagaimana negara-negara lain mengambil rumusan yang sama, menyelamatkan nyawa rakyatnya, sekaligus memberikan layanan medis, dan sekaligus menyelamatkan ekonomi mereka. Bagaimana Jerman, kemudian bagaimana di negeri Sambah, corona itu diremehkan.
dan bagaimana kita mengambil pelajaran dari Cape Verde yang ada di Asia Tenggara, dan bagaimana kita merumuskan sektor real dan mengamankan daya beli masyarakat. Nasib rumah tangga termiskin yang kerja hari ini untuk makan besok. Kalau dia tidak kerja hari ini, makannya besok dia harus utang. Mulusnya Perpu menjadi undang-undang karena DPR memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah bahwa situasi ini adalah situasi extraordinary. Situasi yang sangat luar biasa yang harus diantisipasi. BI, wajah depan di pasar global. Lahirnya konsep burden sharing adalah bagian daripada keberpihakan Bank Indonesia terhadap tegaknya NKRI kita untuk menyelamatkan 270 juta lebih rakyat kita. Tetapi kita tetap menjaga independensi Bank Indonesia di pasar keuangan global. OJK kita dorong bertindak melahirkan POJK nomor 11 dan POJK 48 supaya bisa restruct terhadap seluruh nasabah-nasabah yang terdampak akibat COVID. Tapi di sisi lain kita menyaksikan e-commerce kita tumbuh semakin baik. Saya menulisnya di sini semakin kece. Bahkan industri farmasi kita, healthcare kita booming di saat-saat yang penuh kesulitan tersebut. Pelajaran inilah yang sangat penting kita bisa lihat. Dan kemudian ada satu poin yang kami belum tuliskan pada buku ini, yaitu lemahnya R&D kita, riset dan development kita, sehingga kita kemudian tidak mampu menjadikan perguruan tinggi kita sebagai sumber penelitian, salah satu diantaranya melahirkan vaksin atau obat yang bisa menjadi kekuatan penetrasi kesehatan masyarakat. Karena itu saya berharap membaca buku ini sebagai referensi dan refleksi kaum muda bagi penerus bangsa ini. Menjadi pembelajar sekaligus tadi memperkuat institusi memori kita. Sehingga di masa-masa yang akan datang tidak akan gagap lagi menghadapi apapun situasi dunia yang akan terjadi. Sebagai inspirasi pengingat di kemudian hari, saya berharap pidato Presiden Jokowi di 20 Oktober 2019, ketika beliau mengucapkan sumpah periode kedua yang memimpikan Indonesia akan menjadi negara maju di 2045, di 100 tahun Indonesia merdeka, di mana ekonomi Indonesia bisa berada di 5 besar ekonomi dunia, dengan angka kemiskinan mendekati 0%, angka pengangguran mendekati 0%, dengan income per kapita di 225 juta. Mudah-mudahan dengan kesiapan kita, dengan ketaatan kita, dengan kerjasama yang begitu baik, dengan persatuan kita, untuk terus membangun semangat gotong royong, saya yakin dan percaya, Indonesia sebagai bangsa besar, bangsa yang kuat, bisa melewati masa-masa sulit ini. Karena itu, di dalam buku ini ada banyak sekali bercerita, dari hulu sampai hilir, dari nasib kebijakan global sampai nasib rakyat kecil di dalam buku ini. Buku ini mengkompilasi 3 unsur tadi, tetapi juga merekam fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan buku ini menunjukkan bahwa kita masih harus bekerja keras untuk terus mengupdate arah kebijakan kita. Karena dinamika varian virus ini terus juga terjadi seiring dengan tantangan yang kita hadapi. Mahatma Gandhi pernah mengatakan pada suatu saat, kepemimpinan berarti otot. Namun pada hari ini, makna kepemimpinan adalah berbaur dengan semua orang. Kita harus menjadi satu dengan yang lain, dan yang lain menjadi satu dalam kehidupan kita. Kata Bung Karno, jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Karena itu di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita selamatkan rakyat kita dengan kebijakan yang otentik untuk kepentingan rakyat. Demikian Mas Ardo sebagai pengantar daripada buku ini, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih Pak KS atas penjelasannya yang jadi lebih lengkap buku untuk kita mendengarkan dari penulisnya. Memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita sangat minim ya informasi mengenai flu Spanyol, pelajaran yang bisa kita pelajari dari kejadian tadi. Namun kondisi yang extraordinary juga melahirkan pemikiran-pemikiran yang extraordinary biasanya Pak. Kita tahu dulu depresi 1933 itu memunculkan lahirnya pemenang-pemenang Nobel Ekonomi. Kemudian juga krisis global 2008 juga kita tahu banyak teori-teori baru yang muncul. Antara lain di Bank Indonesia ada macroprudential policy. Saya pikir nanti situasi ini juga akan merevolusi ya pemikiran-pemikiran baru mengenai hubungan antara ekonomi dan kesehatan. Terima kasih Bapak. Kemudian kami lanjutkan, kami mohon izin kepada Ibu Putri untuk bisa menjelaskan pandangannya terhadap buku tersebut. Kami persilakan Ibu Putri, waktu untuk Ibu kami alokasikan 15 menit. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat kepada senior saya, mentor saya, ini anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Kang Kamru Samad, dan juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, analis eksekutif BI Institute, Bapak Lutsardo Tobing yang juga selaku moderator, dan juga peserta acara bedah buku yang merupakan generasi baru Bank Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara bedah buku yang luar biasa ini. Perkenalkan kembali, saya Putri Aneta Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat 7, meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Saya sangat senang sekali sekaligus bangga karena bisa menjadi saksi kerja keras yang telah dilakukan oleh senior saya di Komisi 11 DPR RI, Bang Samad, serta mendapat kesempatan untuk berkontribusi pada penyusunan buku beliau yang berjudul Pahlawan-Pahlawan Le Parle Covidonomics. Dan bagi saya jelas buku ini ibaratkan catatan sejarah dan peristiwa penting yang berisi bagaimana upaya Indonesia dalam merespon dampak pandemi yang melanda secara multidimensi. Bagian awal buku ini menceritakan asal-usul COVID-19 yang telah menjalar ke berbagai penjuru dunia, tak terkecuali negara kita Indonesia, hingga kemudian ditetapkan sebagai wabah pandemi global. Dan selanjutnya penulis juga menjelaskan secara detail berbagai stimulus yang telah digelontorkan oleh pemerintah beserta otoritas terkait dalam menjawab tantangan ini. Penulis kemudian memberikan gambaran terkait dampak pandemi, mulai dari sektor yang sifatnya informal dan formal, serta menjelaskan sektor-sektor apa saja yang justru tumbuh di tengah hantaman pandemi. Pada bagian terakhir, buku ini juga menyampaikan refleksi atas kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang tentu tadi sudah disampaikan oleh Bang Samad juga, tak hanya berasal dari sudut pandang pemerintah dan legislatif, tapi juga melibatkan pakar, akademisi, dan praktisi. Mengawali narasi, penulis membawa kita pada sebuah cerita dalam film tahun 2011. Ini sangat menarik karena mengambil referensi dari film, sehingga bukunya tidak membosankan, yang bertajuk Contagion, yang menceritakan penularan wabah virus mematikan kepada manusia. Sayangnya karya fiksi ini justru sedikit banyak menjadi kenyataan kita pada saat ini, karena pada akhir tahun 2019 lalu ketika kita semua di seluruh dunia dikejutkan dan harus berhadapan dengan musuh tak kasat mata sampai dengan hari ini, yaitu pandemi COVID-19. Dan kita menyadari betul bahwa pandemi ini merupakan kejadian yang extraordinary sekaligus unprecedented yang memukul setiap sendi-sendi kehidupan kita. Tak memandang siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Penyebaran virus yang mudah, cepat, dan luas juga telah menimbulkan krisis kesehatan di berbagai negara. Dan setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki strategi kebijakan tersendiri untuk flattening the curve melalui pembatasan aktivitas seperti lockdown, study from home, work from home, hingga PPKM level 1-4 seperti yang kita lakukan pada saat ini.
Dan penulis pun dalam buku ini memberikan gambaran pengalaman dari negara-negara lain dalam merespon pandemi COVID-19, seperti pada negara Selandia Baru, Jerman, Brazil, dan juga Vietnam. Namun tentu yang perlu kita garis bawahi adalah gambaran tersebut bukanlah sebagai perbandingan, melainkan untuk memberikan kita pemahaman yang lebih luas dalam hal situasi penanganan COVID-19 beserta dampaknya. Ada negara-negara yang memang sudah cukup berhasil seperti Selandia Baru, tetapi ada juga yang justru meremehkan pandemi itu sendiri seperti yang terjadi di Brazil. Dan untuk itu beberapa hal yang patut kita petik untuk dijadikan pembelajaran antara lain. Yang pertama tentu perlu adanya kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Misalnya di Selandia Baru, pemerintah dan parlemen bersatu padu dalam menghadapi krisis ini. Begitu pula yang kita lakukan di Indonesia, pemerintah dan DPR juga bertindak responsif dengan menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Dan saya juga berikan apresiasi atas sinergi yang dilakukan relawan Indonesia Bersatu dan juga Kami-Preneur lewat gerakannya untuk membantu pemerintah dan DPR dalam penanganan pandemi. Yang kedua tentu kita harus jadikan ini sebagai pelajaran, yaitu pentingnya dukungan stimulus untuk pemulihan ekonomi. Dalam rangka meredam dampak pandemi bagi perekonomian, pemerintah Selandia Baru menyiapkan dukungan fiskal sekitar USD 40 miliar. Bank Sentral Selandia Baru juga melakukan pemangkasan suku bunga dan juga melakukan quantitative easing. Hal serupa juga telah dilakukan oleh pemerintah kita dan Bank Indonesia, tentu dengan mekanisme, skala, dan jangka waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah pentingnya komunikasi publik yang akurat seperti yang dilakukan di Selandia Baru maupun di Jerman. Karena sejak awal Perdana Menteri dari Selandia Baru telah membangun kesadaran warganya untuk bersiap menghadapi COVID-19 dan juga dampaknya. Sehingga warganya pun mampu menaati setiap imbauan pemerintah. Dan hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah Jerman. Namun jika kita melihat dalam konteks Indonesia, pada dasarnya pemerintah kita juga sudah memberikan edukasi akan bahaya pandemi beserta protokol yang diperlukan. Tetapi sayangnya tingkat kepatuhan masyarakat masih belum maksimal, bahkan masih ada juga yang meragukan keberadaan maupun menafikan bahaya COVID-19. Padahal kita pun tentu tidak ingin kejadian seperti yang terjadi di Brazil ataupun di negara-negara lain di mana warganya meremehkan COVID-19 justru berujung pada tingginya kasus di negara tersebut. Yang keempat, tentu upaya relaksasi atas pembatasan aktivitas harus dilakukan secara hati-hati. Misalnya saja di Vietnam, setelah mencatatkan rekor 6 bulan tanpa kasus tambahan, justru di situ akhirnya mengalami second wave pada bulan Juli tahun lalu. Sehingga akhirnya Vietnam pun kembali melakukan pembatasan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia saat ini, di mana kita melakukan PPKM darurat seiring lonjakan kasus pasca Idul Fitri. Bahkan kini kita juga dihadapkan dengan varian-varian baru dari virus tersebut. Makanya dalam buku ini pun ekonom senior Faisal Basri bahkan menyebut perang melawan pandemi justru lebih pelik ketimbang perang konvensional. Oleh karenanya, upaya pelonggaran PPKM level 4 yang semoga akan dilakukan mulai tanggal 26 Juli ini akan kita perlu laksanakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari penularan pandemi. Krisis akibat COVID-19 ini tentu berbeda dengan krisis sebelumnya karena bukan hanya memberikan pukulan dari sisi supply yang terpukul, tetapi juga sisi demand. Hal ini juga turut memicu kinerja ekonomi kita untuk menurun tajam. Pada buku ini pun Bang Samad memaparkan studi kasus terkait dampak pandemi bagi pelaku usaha, baik di sektor formal dan juga sektor informal, mulai dari pedagang bubur, pedagang makanan, warteg, pengusaha kedai kopi, pelaku usaha catering, hingga pekerja di sektor-sektor retail yang terdampak dari sisi penjualan dan juga pendapatan, seiring dengan berkurangnya permintaan akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Dan disinilah pentingnya dukungan sinergi stimulus, baik secara fiskal, moneter, dan juga perbankan untuk penanganan di sektor kesehatan, menjaga daya beli masyarakat, dan juga menjaga daya tahan dunia usaha di tengah pandemi COVID-19. Buku ini juga sangat rinci menjelaskan perjalanan stimulus yang diberikan pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS selaku Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dari awal merebaknya pandemi sampai saat ini.
Perkembangan stimulus yang sangat dinamis ini secara implisit juga menunjukkan tingginya faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, sekaligus upaya pemerintah serta otoritas terkait untuk mengantisipasi dinamika perekonomian. Awalnya ketika pandemi masih di Tiongkok, stimulus ditujukan untuk menahan anjloknya industri pariwisata seiring restriksi dari penerbangan internasional. Kemudian pemerintah fokus untuk memberikan stimulus guna menjaga pergerakan ekspor-impor. Namun akhirnya saat pandemi kian merebak di tanah air, pemerintah dan DPR RI pun melakukan upaya responsif dengan menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang akhirnya menjadi payung hukum untuk menempuh kebijakan keuangan negara dan juga kebijakan stabilitas sistem keuangan. Dan melalui undang-undang ini, defisit APBN dapat diperlebar di atas 3% dari PDB selama 3 tahun. Pemerintah juga dapat melakukan pergeseran anggaran. Bank Indonesia sendiri boleh membeli SUN atau SBSN di pasar perdana, dan LPS berwenang mencari dana untuk penanganan bank gagal. Sedangkan otoritas jasa keuangan diberi kewenangan terkait penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi, dan juga konversi lembaga jasa keuangan. Dan tentu kewenangan di luar kondisi normal ini diperlukan KSSK untuk memitigasi kondisi darurat akibat pandemi COVID-19. Dan saya ingat sekali, pasti Bang Slamet juga masih sangat ingat, kami di Komisi 11 sangat intensif membahas bersama KSSK melalui rapat-rapat yang dilakukan secara maraton sampai dengan malam hari. Waktu itu ada rapat yang berakhirnya di jam 12 malam, guna memastikan setiap kebijakan yang ditempuh KSSK dilakukan secara hati-hati, akuntabel, transparan, dan juga mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. Dan melalui undang-undang ini juga pemerintah memperkenalkan program pemulihan ekonomi nasional dalam APBN tahun 2020 yang dialokasikan dengan pagu senilai 695,2 triliun untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, insentif perpajakan, dan juga dukungan permodalan. Penulis juga telah berupaya mengkompilasi secara rinci berbagai program pada setiap klaster stimulus tersebut. Dan tak hanya itu, buku ini juga menjelaskan secara detail dukungan stimulus yang digelontorkan oleh Bank Indonesia selaku host dari acara kita hari ini, diantaranya penurunan suku bunga kebijakan, injeksi likuiditas atau quantitative easing, hingga dukungan burden sharing dalam pendanaan APBN. Selain itu, Bang Slamet juga merangkum kebijakan dari OJK pada industri perbankan, pasar modal, dan juga institusi keuangan non-bank atau IKNB. Sehingga tentu hal ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua untuk memperdalam wawasan pembaca mengenai bagaimana bauran berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan diramu oleh KSSK untuk menjaga kapal perekonomian Indonesia dapat terus berlayar di tengah badai pandemi ini. Dan lahirnya stimulus-stimulus untuk mengendalikan pandemi dan menyelamatkan ekonomi tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dan juga otoritas terkait, parlemen, dalam hal ini DPR RI dan juga civil society. Oleh karenanya, aktor-aktor yang terlibat dalam meramu kebijakan tersebut dalam buku ini dijuluki sebagai pahlawan COVIDnomics. Berbagai gagasan, perspektif, maupun pandangan kritis yang luar biasa terkait pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi telah terekam dengan sangat baik pada buku ini. Sekaligus dapat bermanfaat menjadi bahan refleksi, bahan pembelajaran bagi pemangku kebijakan apabila krisis serupa terjadi kembali di masa depan. Dan beberapa catatan menarik dari pahlawan COVIDnomics yang perlu saya highlight kepada rekan-rekan sekalian hari ini antara lain adalah yang pertama, kita perlu fokus mendorong pemulihan daya beli masyarakat. Hal ini diutarakan oleh Bapak Rizal Ramli bahwa jika demand tumbuh maka dunia usaha akan bergerak. Karena seperti yang kita ketahui, komponen konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama perekonomian kita masih mengalami kontraksi sebanyak minus 2,2% hingga triwulan 1 tahun 2021. Dan inflasi pun justru kembali menurun di level 1,3% per Juni lalu. Padahal beberapa bulan terakhir sudah mengalami tren pembalikan. Dan kalangan menengah ke atas pun juga cenderung menahan konsumsinya karena masih dibayang-bayangi oleh resiko penularan pandemi. Dan hal ini tercermin dari data LPS yang mencatat total simpanan di atas 5 miliar tumbuh tinggi pada level 49% per Mei 2021.
Maka dari itu, berbagai skema bansos yang diberikan pemerintah perlu kita optimalkan guna mencegah kemerosotan daya beli masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Dan salah satunya dengan melakukan perbaikan akurasi data penerima hingga mempercepat proses penyaluran, seperti yang disampaikan oleh senior saya di buku ini, yaitu Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Amir Uskara dari Partai P3. Apalagi mengingat diberlakukannya PPKM level 4 saat ini yang tentu akan memukul penghasilan mereka. Dan selain itu keberhasilan kita dalam penanganan pandemi juga menjadi kunci agar kalangan menengah ke atas memiliki confidence yang naik untuk melakukan konsumsi. Apalagi sejak awal kita juga berkomitmen untuk menjaga keseimbangan pemulihan ekonomi dan juga pengendalian pandemi. Hal tersebut oleh Menteri PPN, Bapak Suharto Mono Arfa, disebut sebagai filosofi sayang angsa. Yang kedua, hikmah yang bisa kita petik adalah sektor UMKM perlu terus kita perkuat untuk menopang pemulihan ekonomi. Dan sebagaimana diuraikan oleh peneliti Bima Yudhistira, pengalaman pada krisis sebelumnya yang melanda Indonesia menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan sebagai pahlawan yang menyelamatkan perekonomian kita. Akan tetapi ketika dihadapkan dengan pandemi, pelaku UMKM justru mendapatkan tekanan yang luar biasa akibat turunnya permintaan yang membuat anjloknya omset UMKM. Padahal kita tahu UMKM ini berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB dengan serapan tenaga kerja mencapai 97%. Oleh karena itu, untuk mendukung ketahanan UMKM, pemerintah juga telah merealisasikan stimulus fiskal senilai 173 triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020. Dan terkini, pemerintah juga kembali mengalokasikan stimulus fiskal dalam program PEN 2021 senilai 161,2 triliun untuk subsidi bunga UMKM, bantuan produktif ultramikro, penjaminan kredit UMKM, dan juga korporasi. Namun menurut saya di buku ini kinerja stimulus ini juga perlu untuk terus dioptimalkan agar bekerja maksimal. Karena meski kita sudah memiliki program penjaminan kredit, pertumbuhan kredit kita masih lesu dan perbankan kian selektif dalam menyalurkan kreditnya. Data OJK per April 2021 pertumbuhan kredit UMKM masih di zona negatif pada level minus 0,84% atau relatif lebih tinggi dibandingkan segmen korporasi yang terkontraksi hingga negatif 5,5%. Dan untuk itu kita perlu terus mendorong akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Karena rasio penyaluran kredit UMKM juga kita masih kalah dibandingkan negara tetangga seperti misalnya Singapura yang sudah pada level 39%, Malaysia yang sudah sampai 50%, Thailand yang sudah melebihi bahkan di level 51%, sementara di Indonesia sendiri kita masih berada di kisaran 18-20%. Dan persoalan UMKM ini tidak hanya semata dari stimulus fiskal, tetapi juga perlu pendampingan seperti yang disampaikan oleh peneliti Bima Yudhistira dan juga anggota Komisi 11 DPR RI, Ibu Anis Biarwati dari Partai PKS, termasuk pelatihan untuk mempersiapkan memasuki pasar digital. Dan dalam buku ini pun Ketua DKOJK Bapak Wimbo menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk menjembatani UMKM dengan pemasok dan konsumennya. Saya sangat sependapat karena sejauh ini pelaku UMKM yang telah terhubung ke platform pemasaran digital masih sekitar 19% saja, padahal di tengah pandemi ini tren digitalisasi semakin menguat seperti yang juga disampaikan Gubernur BI di dalam buku ini. Makanya saya dan tentu kawan-kawan di Komisi 11 menyambut baik langkah Bank Indonesia untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran bagi pelaku UMKM. Kita juga sepakat bahwa pengembangan UMKM perlu dilakukan melalui kolaborasi karena selama ini program pengembangan UMKM ini tersebar di banyak lembaga, termasuk yang juga dilakukan oleh Bank Indonesia. Sehingga bantuan maupun stimulus perlu dipadukan lagi agar tidak saling tumpang tindih dan akhirnya bisa fokus menyasar untuk pengembangan UMKM itu sendiri. Pembelajaran yang terakhir tentu pentingnya bagaimana kita menjaga kredibilitas APBN dan hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani di buku ini. Dan tentu kita juga mengapresiasi kinerja APBN tahun lalu yang telah bekerja luar biasa untuk menopang keberlangsungan ekonomi. Bahkan dalam buku ini senior saya, Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Dito Ganinduto menyebutkan bahwa APBN tahun 2020 telah bekerja keras untuk melakukan fungsi alokasi dan distribusi serta stabilisasi. Dan tahun ini juga pemerintah kembali menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif untuk penanganan pandemi termasuk program vaksinasi COVID-19.
hingga menjaga keberlangsungan proses pemulihan ekonomi. Apalagi kalau kita mengingat kondisi sekarang, kita dihadapkan dengan tantangan second wave dan program PEN terus bergerak dinamis hingga kemarin Menteri Keuangan menyebut anggaran PEN ini diproyeksikan bertambah menjadi 744 triliun dari alokasi sebelumnya sekitar 699 triliun. Dan menambahkan dari pendapat kontributor dalam buku ini dengan memperhatikan perkembangan kondisi saat ini, saya kira memang APBN sebagai instrumen counter cyclical harus bisa responsif, namun harus tetap terstruktur dan juga terukur serta akuntabel, terutama dalam hal pemenuhan pembiayaan. Karena penambahan dana PEN ini harapannya dapat memanfaatkan refocusing dan realokasi dari belanja kementerian lembaga yang dapat dialihkan. Dan hal tersebut juga senada dengan pandangan Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Amir Uskara, dan di samping itu juga upaya ini tentu harus kita barengi dengan akselerasi penyerapan dan penyaluran anggaran sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Apalagi kita juga masih terdapat tantangan konsolidasi fiskal untuk kembali pada disiplin fiskal defisit APBN pada batas normal 3% pada tahun 2023, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Bahkan beberapa kontributor dalam buku ini juga memberikan apresiasi atas terjaganya defisit anggaran tahun lalu, namun ada juga yang memberikan catatan terkait pemenuhan utang. Tetapi itu semua menjadi bukti bahwa kita semua memiliki perhatian yang serius dalam pengelolaan APBN. Sebagai penutup, tentu masih banyak lagi pandangan-pandangan yang luar biasa dari para kontributor dalam buku ini yang tentu tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tetapi sangat menarik untuk dibaca oleh rekan-rekan sekalian. Apalagi dari segi bahasa dan juga ilustrasi yang dikemas semenarik mungkin, kita dapat dengan mudah mencerna isi pikiran dari sang penulis dan juga para kontributor di buku ini. Dan ke depannya, saya rasa Bang Samad juga perlu menerbitkan edisi lanjutan yang merefleksikan perkembangan dinamika pengendalian pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Karena saat ini pandemi masih berlangsung, bahkan telah muncul juga varian virus baru, dan terlebih kita juga perlu membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan program vaksinasi yang masif yang dilakukan di berbagai negara di dunia untuk memerangi penyebaran virus dan efektivitasnya yang juga sangat mempengaruhi proses pemulihan ekonomi. Termasuk juga indikasi divergensi pemulihan ekonomi yang mulai terjadi, serta berbagai tantangan lain yang akan terjadi di kedepannya. Misalnya pemulihan ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, hingga target Indonesia sendiri untuk bisa kembali ke disiplin fiskal di tahun 2023. Begitu juga kisah-kisah heroik dari pelaku UMKM yang mungkin bisa berhasil lolos di tengah pandemi juga bisa kita bahas dan sangat menarik untuk diceritakan di dalam buku. Maka dari itu saya berharap Bang Samad dapat melanjutkan cerita dalam buku ini melalui edisi selanjutnya, karena perjuangan dari para pahlawan Le Parle Covidnomics ini belum selesai sampai dengan titik ini, mengingat berbagai tantangan yang telah kita sampaikan tadi. Dengan begitu tentu kita bisa mencatat secara utuh rangkaian peristiwa krisis sekaligus bersejarah yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Dan tentu saya juga akan sangat senang hati untuk berkontribusi lagi dalam edisi selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Putri atas penjelasannya. Menjadikan buku yang ditulis oleh Pak KS ini menjadi lebih jelas ya sekarang ya, lebih lengkap. Ada beberapa hal yang kami catat. Pertama, kolaborasi yang semakin kuat ya antara eksekutif dan legislatif sehingga berbagai kebijakan yang mesti diputus dalam waktu cepat dapat dikeluarkan dalam waktu cepat dan juga tepat ya. Tata kelola yang baik dari segi kebijakan dan undang-undang semuanya diatur. Kemudian ada beberapa stimulus yang ini juga luar biasa bagi industri, juga bagi masyarakat yang terpinggirkan, yang terkena PHK, rakyat miskin. Kemudian ada komunikasi publik, ini juga penting yang dicatat oleh Bu Putri bahwa ini harus benar-benar tersampaikan kepada masyarakat kita. Setelah itu ada beberapa hal lagi yang mungkin terkait anggaran, ada refocusing anggaran. Ini juga penting. Mungkin di salah satu buku, di salah satu chapter ada tulisan Pak Rizal Ramli ya, yang dia memang ngotot agar refocusing anggaran dilakukan sebaik-baiknya. Baik,
Kita masih punya waktu sampai pukul 11.30 dan kini kita masuk ya kepada sesi tanya jawab yang rencananya akan dibagi ke dalam beberapa termin, 2 atau 3 termin ya, tergantung penanyanya. Kemudian di dalam setiap termin mungkin ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan kita ambil dari chat dan nanti kami persilahkan, kami sebutkan namanya dan silakan nanti menyampaikan secara live, disampaikan dengan singkat supaya waktu kita lebih efisien. Kami pilih 3 penanya. Arif Alamsah dari Genbi Winsu, ada ya, Mas Arif Alamsah. Kemudian Raul Nardi Julius Silalahi dari KPP Pratama Kisaran. Dan yang ketiga Yulia Ayub Puspita dari Genbi Uner. Silakan mulai dari Arif dulu, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Ke Pak KS atau ke Bu Putri? Kemudian Raul, dan ketiga Yulia. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Alamsyah dari Genbi Komisariat Winsu. Di sini saya mau nanya ke Pak KS. Jadi pertanyaan saya, dalam buku yang Bapak tulis itu siapa yang menjadi tokoh pahlawan Le Parle yang Bapak maksud? Itu demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Nanya kedua, Raul Nardi Julius Silalahi. Kalau ada silakan speak up. Sorry, saya nggak bisa ngelihat satu-satu karena banyak pesertanya. Izin Pak, apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raul Nardo Julius Silalahi, saya dari KPP Pratama Kisaran. Izin bertanya kepada Bapak KS. Oh, maaf, saya nyalakan dulu videonya. Oke. Pertanyaan saya ini singkat, Pak. Mengenai pembahasan Bapak tadi mengenai tingkat literasi dan referensi yang masih rendah hingga saat ini. Nah, menurut Bapak, bagaimana upaya peningkatan literasi tersebut, khususnya dalam menangani informasi mengenai COVID-19 ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa masih tingkat literasi di Indonesia ini masih sangat rendah dan kita ini masih banyak termakan hoax yang belum tentu datanya itu valid. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Raul. Kemudian ada pertanyaan ketiga dari Mbak Yulia Ayub Puspita. Silakan. Baik, selamat siang. Mohon maaf belum bisa menampilkan video saya ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya pada Bapak KS, apakah terdapat kendala dalam penyusunan ide-ide pada buku pahlawan-pahlawan La Parle ini, dan apa saja Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan sepertinya ditujukan ke Pak KS semua, tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk Ibu Putri bisa menambahkannya untuk memberikan penjelasan yang lebih baik kepada kita semua. Kami persilakan Pak KS untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ardo. Mbak Putri, terima kasih uraiannya yang begitu detail terhadap isi dari buku ini. Senang sekali elaborasinya yang luar biasa, memberikan update dan edukasi kepada kita semuanya. Bung Alamsyah, terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang banyak disampaikan kepada saya, termasuk beberapa penulis kontributor yang saya hubungi. Anda itu menyebut pahlawan siapa? Dan kenapa Anda memberikan judul buku ini pahlawan-pahlawan? Apakah Anda memposisikan diri Anda sebagai anggota DPR
sebagai pejabat pemerintahan, sebagai eksekutif di KSSK itu adalah pahlawan. Nah, ini menarik sekali. Jadi sangat jeli, sengaja di awal saya tidak menjelaskan yang mana yang disebut pahlawan. Jadi yang sebetulnya yang dimaksud pahlawan di sini adalah, kalau lihat chapter demi chapter yang ada di dalam buku ini, maka pahlawan itu adalah mereka yang membutuhkan keberpihakan kebijakan. Jadi pekerja dan buruh yang bergaji di bawah 5 juta, tukang bubur yang tidak bisa jualan setiap pagi, kemudian rumah-rumah miskin yang selama ini dihidupi oleh satu orang tulang punggung keluarga, kemudian terkena COVID, sehingga tidak bisa lagi mendapatkan satu pendapatan untuk rumah tangganya. Kemudian pegawai-pegawai kafe yang kemudian harus work from home, dirumahkan. Lalu kemudian pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba industri mereka harus berhenti. Lalu kemudian warung-warung kopi yang dulu ramai, sekarang tiba-tiba sepi. Para sopir-sopir yang menjadi tenaga yang menghubungkan antara produsen ke konsumen, dari pabrik ke pusat-pusat distribusi, tiba-tiba mereka harus berhenti. Ini yang kami sebut pahlawan-pahlawan yang tetap berusaha. Karena itu kami menuliskan di sini, kenapa kami melibatkan Mas Handi menulis dalam buku ini? Karena kami melihat Mas Handi salah satu orang yang di kelompok pertama, di waktu pertama tahun 2020, di April itu, yang menggelar Relawan Indonesia Bersatu yang kemudian sampai di Bantar Gebang, membantu masyarakat yang tadinya mengail sampah, mencari sampah, mengumpulkan sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang, kemudian mereka harus berhenti. Jadi kami memotret beberapa komunitas, tentu masih banyak lagi. Nah, orang-orang inilah yang kemudian tetap bisa bertahan di rumahnya. Lalu kemudian ada banyak juga dosen-dosen, guru-guru kita di kampus-kampus yang tidak berhenti melayani mahasiswanya dalam menyusun tesis, menyelesaikan tugasnya secara virtual. Itu adalah pahlawan-pahlawan yang tidak kalah hebat. Dan itulah makna di dalam buku ini yang kami sebut sebagai pahlawan-pahlawan. Kemudian dikompilasi dalam pemikiran dari 3 unsur. Jadi pahlawannya adalah orang-orang kita, rakyat kita, tokoh-tokoh kita yang berada di lapangan. Leonardo, literasi dan referensi memang menjadi tantangan kita. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Departemen Komunikasi BI dan institusi serta kementerian lain dan civil society yang lain, stakeholder yang lain untuk mempercepat literasi digital, menurut saya adalah sebuah keharusan. Karena kita menganut sistem demokrasi yang sangat liberal. Jadi perbedaan pendapat, pandangan, seketika kita bisa menyampaikan melalui media sosial. Seketika kita bisa merespon terhadap sebuah isu. Seketika kita bisa memberikan pendapat, entah dalam suasana psikologi, dalam suasana kebatinan yang galau, emosional, atau lagi sabar, atau lagi tenang, atau lagi jernih. Tapi karena kita sudah menganut dalam sistem demokrasi yang sangat liberal, maka literasi, referensi, dan juga percepatan transformasi edukasi digital kita harus segera dilakukan. Apa yang dilakukan teman-teman beberapa
civil society menggelar dengan peduli COVID melalui aplikasi kawal COVID-19 itu sebagai sebuah bentuk partisipasi publik untuk memberikan literasi informasi yang akurat kepada masyarakat dan sekaligus sebagai alat kontrol terhadap pemerintah, dan ini yang sangat tepat yang dilakukan oleh teman-teman kawal COVID-19. Dan kita harus mengambil bagian itu, bagian daripada orang yang memproduksi berbagai macam tools untuk literasi digital ini. Ayu Puspita, terima kasih. Tentu banyak kendala, utamanya kepada pengamat-pengamat. Saya 3 kali mengunjungi kediaman Dr. Rizal Ramli untuk meyakinkan beliau supaya berkenan pemikiran-pemikiran kritis yang beliau sampaikan melalui publik, melalui media massa ke publik, itu bisa dikontribusikan juga melalui buku ini. Ketiga kalinya baru beliau mengiyakan. Begitu juga Dr. Faisal Basri. Begitu juga ekonom-ekonom muda yang lain. Begitu juga senior-senior kami yang ada di parlemen. Dan begitu juga para kontributor mitra-mitra kami yang dari DPR. Kami meyakinkan mereka, kami menyusun sinopsis, memberikan penjelasan pentingnya literasi tentang hal ini. Karena dalam peradaban umat manusia bisa jadi ini bukan hal yang pertama yang akan kita lalui. Karena itu kita perlu meninggalkan satu legacy dalam bentuk literasi kepada generasi muda kita. Dan saya bertemu dengan teman-teman dari Gramedia, juga hampir 2-3 bulan kami berdiskusi cukup panjang dengan Kompas Gramedia untuk meyakinkan mereka bahwa ini penting untuk literasi publik. Dan puji Tuhan, mereka kemudian meng-approve setelah melalui proses yang cukup dialogis dengan teman-teman di Kompas Gramedia. Dan pada hari ini, BI Institute memberikan apresiasi melalui bedah buku ini. Dan ada pertanyaan tambahan, Mas Ardo, yang saya di WA oleh salah satu teman saya pengusaha dari Kadin, yang saya ingin merespon di tempat ini, yang juga ikut pada kesempatan ini, saya mohon izin. Beliau menyampaikan pertanyaan ini kepada Mbak Putri dan Mas Solikin. Harapan masyarakat kecil Indonesia, ekonomi Indonesia gemilang untuk generasi penerus. Nah, kebanggaan Indonesia, terutama kebanggaan berkenan sebagai pusat rempah-rempah dunia untuk memerankan UMKM. Mohon pendapat dari tokoh-tokoh muda kita, baik dari Mas Solihin BI Institute maupun dari Mbak Putri terkait dengan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai pusat rempah dunia. Ini dikirimkan oleh senior saya di Kadin, pengusaha kita, Diding S. Anwar. Barangkali itu, Mas Ardo, atas respon saya, terima kasih. Terima kasih Pak KS, luar biasa Pak. Tadi disampaikan bahwa kita ini adalah semua pahlawan ya Pak ya. Pahlawan yang berjuang mengatasi dampak pandemi COVID ya. Kita sebetulnya memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan juga itu pahlawan Pak, karena kita juga diupayakan tidak menular saudara-saudara kita yang lain. Nah kemudian tadi barangkali Bu Putri ingin disampaikan sesuatu menanggapi 3 pertanyaan tadi. Saya mau langsung ke pertanyaannya Pak Diding aja mungkin. Siap. Ya. Jadi soalnya udah lengkap dijelasin sama Bang Samad juga. Untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat rempah-rempah dunia, memerankan UMKM, tentu itu seperti mewujudkan mimpi kita dari zaman dulu ya, dari zaman-zamannya kita belum merdeka gitu. Dan sebenarnya kan potensi kita itu sangat besar, tetapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana proses pengemasan dari rempah-rempah ini bisa menambahkan value
dan nanti bisa terjual dengan harga yang lebih murah gitu, lebih mahal maksudnya daripada kalau misalnya kita hanya mengekspor rempah-rempahnya saja ke luar negeri sehingga harganya cenderung akan lebih murah. Itu kan sebenarnya masalah yang kita hadapi di berbagai sektor gitu ya, bukan hanya di food and beverages dan sumber-sumber makanan aja gitu, tapi juga di level pertambangan dan lain-lainnya gitu. Jadi tentu ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak juga. Kita harus bekerja sama di sini, parlemen, pemerintah, dan juga masyarakat supaya kita bisa meningkatkan kapasitas UMKM kita, dan tentu dengan pendampingan dari BI, di mana BI juga menyediakan bantuan-bantuan untuk UMKM. Ini akan sangat membantu supaya UMKM kita bisa terus belajar, bisa upskilling, bisa reskilling skill mereka masing-masing juga, sehingga nantinya bisa membuat produk-produk yang lebih bisa dipasarkan secara global, tentu dengan harga yang bisa lebih bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain. Karena sebenarnya ini adalah salah satu mimpi kita bersama, di mana Indonesia tidak hanya menjadi market yang besar untuk semua produk yang diimpor dari luar negeri, tapi bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Diding atas pertanyaannya. Sehat selalu Pak Diding. Tunggu diskusi-diskusinya ke depannya. Terima kasih banyak Bu Putri atas jawaban pertanyaan rekan dari Kadin. Pak Solikin juga tadi disapa oleh rekan Bapak. Barangkali Bapak ada waktu untuk ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Terima kasih Mas Ardo. Saya rasa yang disampaikan oleh Bu Putri sudah pas. Nanti saya dengan Pak Diding sering diskusi, nanti kita di luar panggung saja. Terima kasih Mbak Putri. Ya, terima kasih Pak Solikin atas kesempatannya. Kemudian juga karena kita masih punya waktu mungkin 5 menit, ya mohon maaf nih Bapak Ibu, karena kita harus strict kepada jadwal. Kita buka termin kedua, mungkin 3 pertanyaan lagi ya. Kasihan ini banyak anak-anak muda yang ingin sudah menyampaikan pertanyaannya ke kita. Pertama kita kasih kesempatan kepada Miss Bahol Yakin dari Universitas Indonesia. Semoga ada ya. Kemudian yang kedua nih dari Bank Indonesia, Danan Jaya. Hadir ya. Danan Jaya. Kemudian satu lagi deh. Ada Antika Sari, Mbak Antika Sari. Silakan kepada 3 orang penanya yang sudah kami sebutkan tadi untuk bisa meng-on-kan kameranya dan mengajukan pertanyaannya. Mohon cepat ya karena kita harus berakhir di 11.30. Terima kasih. Sama Miss Bahol Yakin. Kalau nggak ada, langsung aja ke Danan Jaya. Halo. Terima kasih Pak Lizardo. Siap. Selamat pagi Pak Kamru Samad dan Ibu Putri. Saya Danan Jaya dari Bank Indonesia, Departemen Komunikasi. Saya mau menanyakan bahwa Le Parler Covinovix ini kan berasal dari bahasa Perancis ya Pak, yang artinya kita berbicara mengenai COVID. Nah kalau berbicara mengenai COVID ini, terutama dalam penanganan ekonomi, mungkin karena Bapak Ibu berada di Komisi 11, itu kan belum pernah ada pandemi seperti ini. Maksudnya mungkin sudah pernah ada pandemi, tapi mungkin penanganan ekonominya belum ada pijakan atau contoh yang terdahulu gitu. Nah, saya ingin menanyakan sebenarnya bagaimana Bapak Ibu sebagai anggota DPR yang salah satu tugasnya juga mengawasi pemerintah atau membuat kebijakan bersama-sama dengan pemerintah, meyakini gitu bahwa kebijakan yang diambil pemerintah, baik otoritas fiskal maupun moneter maupun keuangan yang lainnya, itu berpengaruh besar
secara positif gitu terhadap penanganan ekonomi ini. Gitu aja. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Terima kasih Mas Jaya. Pertanyaan kedua, ini Putri Antika rupanya namanya. Silakan Putri Antika. Halo. Ada Mas Ardo, ada Irfan Raharjo di kolom chat itu dari Kadin ingin menyampaikan pendapat. Dan Baik, silakan. Mbak Putri ini banyak pertanyaan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin silakan Pak Irfan Raharjo dari Kadin untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, maaf. Selamat pagi, mohon maaf, mungkin bisa didengar suaranya? Jelas, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih, maaf waktunya sudah sangat mendesak. Jadi satu hal yang ingin saya tanyakan, apa prediksi buku ini dengan ucapan selamat atas terbitnya buku ini tentang pemulihan ekonomi nasional ke depan ini? Seperti banyak analis mengubahkan bentuknya bisa K-shape, bisa U-shape, bisa V-shape. Seperti apa kira-kira? Apakah ada bentuk kurva lain yang mungkin bisa diprediksi buku ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Kita persilakan untuk Pak KS untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Tidak apa-apa 2 pertanyaan dulu karena memang agak sulit ya ini untuk mendata para penanya. Silakan Pak KS dan juga nanti Bu Putri silakan kalau mau menyampaikan sesuatu. Terima kasih banyak. Mas Danang, terima kasih. Ya, kita harus jujur mengakui bahwa dalam perumusan setiap kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah, kemudian kita melakukan pendalaman dalam waktu yang begitu singkat, tentu tidaklah mudah karena semuanya masih kita adalah baru mengalami situasi yang sulit ini. Tapi ada satu poin yang kenapa kami memberikan political approval terhadap Perpu nomor 1 2020, itu karena kesamaan pandang bahwa pandemi ini akan berdampak multisektor. Dan ternyata benar adanya, bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi juga di sektor ekonomi, dan juga akhirnya kemudian di sektor sosial, karena pembatasan sosial. Satu yang membuat kami berpikir keras, Mas Danan, pada waktu itu, udah pasti demand side akan berhenti, karena tidak ada pergerakan manusia. Semua warga kita dilarang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ada pembatasan sosial, maka otomatis ekonomi juga akan terbatasi. Nah, pertanyaan Mas Danang, bagaimana meyakini setiap kebijakan itu? Karena itulah di dalam Undang-Undang Nomor 2, Mas Danang, di 3 pasal terakhir, kami memberikan persetujuan kepada seluruh stakeholder pengambil kebijakan untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum, baik dalam arti kebijakannya dijadikan sebagai objek maupun orang-orang yang mengambil keputusan dijadikan sebagai subjek dalam tuntutan hukum. Kenapa? Karena kami meyakini situasi ini adalah situasi extraordinary yang kita belum punya referensi yang cukup kuat. Karena itu kita harus melindungi para tokoh-tokoh kita, para pengambil kebijakan kita dari masalah-masalah di kemudian hari. Kita tidak ingin terjadi peristiwa tahun 2008 di mana Presiden SBY mengajukan Perpu dan DPR kemudian menolak Perpu tersebut ketika terjadi krisis moneter waktu itu, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Pansus kasus Bank Senturi, dan kita ingin melindungi para stakeholder nasional kita yang mengambil kebijakan itu. Karena itulah kami juga memberikan di dalam political approval di dalam Undang-Undang Nomor 2 itu, supaya pemerintah selama 3 tahun ini boleh melakukan relokasi, refocusing anggaran sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan melalui Perpres yang sifatnya
cukup dikonsultasikan dengan parlemen. Tidak harus lagi mendapatkan persetujuan dengan parlemen, tetapi cukup dikonsultasikan. Seperti yang terjadi dalam 1 bulan ini, dalam 2 bulan ini, 2 kali Menteri Keuangan melakukan relokasi anggaran kementerian dan lembaga. 1 bulan yang lalu dan minggu ini, karena mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat. Keyakinan itulah yang menguatkan kami bahwa para penyelenggara pemerintahan itu sungguh-sungguh untuk membantu masyarakat, tinggal kita awasi implementasi, efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Bang Irfan Raharjo, dulu kita meyakini bahwa akan ada kurvanya jangan sampai menjadi kurva W. Tapi kenyataannya terjadi demikian. Karena itu menurut kami, menurut pandangan saya hari ini ada 2 yang bisa membuat jalan keluar kita. Yang pertama, percepatan vaksinasi sehingga kita bisa mencapai 70% rakyat kita yang sudah divaksin. Yang kedua, harus tetap dilakukan pembatasan sosial sampai angka vaksinasi itu tercapai 70% dan kenormalan keterisian rumah sakit kita juga pada titik yang sama. Sehingga ke depannya bukan lagi kurva W atau kurva P, Bang Irfan, tapi menurut kami kita akan hidup berdampingan dengan virus itu seperti yang disampaikan beberapa pemimpin negara-negara lain. Karena kita sudah memiliki herd immunity. Ya, itu menurut kami setidak-tidaknya pandangan kami hari ini, mohon masukan dan koreksinya. Kemudian di kolom ini, Mas Ardo, banyak sekali pertanyaan, saya mohon maaf jika ada kekurangan yang belum direspon. Dan kami akan merespon nanti secara terpisah. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak KS. Ibu Putri, mungkin ada sepatah 2 kata untuk menanggapi 2 pertanyaan terakhir. Kalau dari saya cukup ya, tadi Bang Samad sudah mewakili semua isi hati kita yang ada di Komisi 11, jadi mangga dilanjut. Oke, siap. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk juga para penanya yang sudah aktif. Namun seperti jadwal yang sudah kita tentukan di awal tadi bahwa kita harus strict kepada jadwal. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi Pak Kamru Samad atas terbitnya buku yang disusun, ditulis dengan lengkap dan memberikan penjelasan seputar respon kebijakan dan dampak COVID-19 dan juga ditanggapi dengan baik, dengan komprehensif oleh Ibu Putri Komarudin. Buku Pahlawan-Pahlawan Le Parle Covidonomics merupakan buku yang dapat menjadi potret berbagai pihak, baik eksekutif, legislatif, dan seluruh lapisan masyarakat yang berjibaku bahu-membahu dalam melawan mengatasi dampak COVID-19. Peristiwa COVID-19 akan menjadi salah satu sejarah yang besar di muka bumi dan juga termasuk kita di Indonesia. Oleh karena itu, buku yang hari ini kita bahas juga akan selalu dibaca dan diingat oleh para peneliti, mahasiswa, masyarakat yang mencoba mendalami cerita di balik perjuangan mengatasi pandemi COVID-19. Tapi juga tadi juga ada beberapa permintaan Pak Kamru Samad bahwa supaya mungkin suatu saat buku ini bisa di-update ya, karena situasi yang berkembang saat ini benar-benar sangat cepat dan berbeda dibanding setahun yang lalu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kamru Samad dan Ibu Putri Komarudin, serta kepada seluruh penanya yang sudah berpartisipasi aktif. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan tidak tepat selama memimpin diskusi bedah buku. Kita berikan big applause kepada narasumber kita pada hari ini. Kita terus mendoakan agar saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan COVID, mereka yang berjuang untuk mendapatkan tempat ICU, IGD, mencari tabung oksigen, isoman di rumah, atau sedang berduka karena ada sanak saudaranya yang meninggal karena COVID, semoga kita semua dapat selamat dari pandemi ini dan dapat segera berakhir. Demikian Bapak Ibu, waktu dan kesempatan kami berikan kembali kepada MC. Terima kasih Bapak Ardo yang telah memandu jalannya diskusi yang sangat interaktif.
Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, serta Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Doni P. Juwono. Dalam kesempatan ini, kami persilakan Bapak Deputi Gubernur untuk dapat menyampaikan ucapan selamat datang dari anggota Dewan Gubernur. Kepada Bapak Doni P. Juwono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Sandi Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang juga ikut berpartisipasi menuangkan buah pikirannya di buku ini, buku pahlawan-pahlawan La Parle Covinomics, juga Pak Kamru Samad selaku pembuat bukunya, yang juga anggota Komisi 11 DPR RI, dan juga Ibu Putri Komarudin yang juga ikut menanggapi buku ini juga sebagai anggota Komisi 11 DPR RI. Terima kasih Pak Sandi. Saya karena Pak Sandi hadir, Pak Samad hadir, dan Pak Putri, jadi saya keluar sebentar Pak di RDG bulanan Pak. Jadi ini kebetulan ini belum diputuskan Pak, suku bunganya mau tetap atau turun atau naik Pak. Jadi saya izin dengan Dewan Gubernur karena ketiga tokoh nih hadir di dalam acara ini, jadi kami menyempatkan untuk hadir di dalam acara ini. Dan terima kasih sudah tentu Pak Sandi yang berkenan hadir, yang juga mengisi juga buah pikiran di dalam buku ini. Dan Pak Sandi ini sahabat lama karena pernah sama-sama ikut membangun DKI Jakarta, dan saya rasa sangat Pak Sandi ini sangat terkenal di kaum milenial, jadi panggilannya Mas Menteri. Jadi terima kasih Pak. Jadi ini hari ini mungkin sangat berbahagia Pak Sandi, Pak Samad, dan Bu Putri. Karena apa? Karena hari ini bedah buku ini dibarengin dengan hari ulang tahun Bank Indonesia yang ke-8. Sekaligus ulang tahunnya Pak Samad sebenarnya. Jadi pas sebenarnya. Jadi ulang tahun BI dan ulang tahun Pak Samad yang jatuh pada bulan ini. Jadi 2 hari yang lalu. Jadi ini memang tepat untuk merayakan ulang tahun BI dan iya Pak. Jadi ulang tahunnya Pak Samad juga nih Mbak Putri. Jadi ini hadiah buat kita semua, dan terima kasih Pak Samad dan Mbak Putri. Jadi udah bisa hadir untuk membedah buku yang saya rasa saya tadi ikut mendengarkan sebentar Pak Samad, dan memang buku ini sangat komprehensif, dan ini berisi mengenai buah-buah pemikiran dan sinergi tidak hanya dari para birokrat, juga termasuk para pengamat, dan juga ya sudah tadi Pak Samad sempat menjelaskan bagaimana proses Perpu 1 nomor 2020 maupun juga menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Jadi saya rasa inilah yang bisa mendukung kami ya, terutama saya rasa baik kebijakan moneter, fiskal maupun fungsi keuangan, terutama ya kebijakan moneter Pak. Jadi ini kalau istilah kami unconventional monetary policy yang didukung oleh anggota Dewan juga. Dan hari ini terus kami Pak, ini Mas RDG masih berlangsung, tapi pada prinsipnya kami terus mensupport likuiditas dan juga akan membeli SBN untuk support public good maupun non public good Pak. Jadi inilah yang salah satu juga arahan dari anggota Komisi 11 agar kami tetap konsisten untuk mensupport sambil ini Pak, sambil menunggu tapering off-nya Amerika. Jadi ini ada 2 hal yang saat ini memang menjadi perhatian kita semua, selain COVID juga bagaimana policy dari Amerika dan negara-negara lain Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi buat Pak Sandi, Pak Samad, dan Putri yang sudah hadir, juga rekan-rekan sekalian yang hadir dalam bedah buku ini. Dan tidak seru Pak kalau terakhir tidak ada closing remark dari Pak Sandi, jadi mohon kesediaannya ya Pak Samad ya Mbak Putri,
Pak Sandi bisa memberikan closing remark, di mana Pak Sandi saya rasa kita sudah support bersama-sama dengan Pak Sandi mengenai Horeca ya Pak. Kita sudah siap berkantor di staycation di Bali Pak, tapi ternyata kemudian ada PPKM darurat ini. Tapi pada prinsipnya Pak Sandi, kami dari Bank Indonesia akan mendukung pariwisata ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mohon perkenan Pak Sandi untuk bisa memberikan closing remark pada acara yang baik ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Doni. Bapak, Ibu, dan para hadirin, selanjutnya kami undang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, untuk memberikan closing remarks. Kepada Bapak Sandiaga kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Clarissa. Terima kasih BI Institute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati sahabat saya yang sekarang diamanahi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Doni Juwono. Terima kasih Pak atas kehadirannya di tengah-tengah rapat Dewan Gubernur. Mudah-mudahan tidak mengganggu prosesinya dan bisa menghadirkan kebijakan yang tepat bagi kita yang ada di tengah pandemi dan tantangan luar biasa di bidang ekonomi. Sahabat saya sekaligus mitra dan teman diskusi, juga teman dalam berorganisasi, mulai dari organisasi aktivis di kala muda sampai sekarang, anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Insinyur Haji Kamru Samad. Saya ucapkan selamat, bukunya juga Pahlawan-Pahlawan Le Parler Covidnomics yang sudah tadi dibahas. Teruslah berkarya Bang Samad. Juga Ibu Putri Aneta Komarudin, ini sudah seperti kerabat juga, yang juga menuliskan salah satu di sini. Saya tadi baru saja teringat kembali, saya baca ulang tulisan dari Mbak Putri, yaitu tentang badai pasti berlalu. Ini ada optimisme, refleksi kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Itu tadi catatan atau tulisan dari Mbak Putri. Saya sendiri menulisnya bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Dan ini ternyata 6 bulan setelah kita menulis ini atau lebih, mungkin lebih ya, karena saya sudah bertugas di kementerian sekitar 7 bulan. Ini saya yakin juga sesuai dengan tadi harapannya ada beberapa hal-hal yang bisa diperbaharui. Saya juga ingin menyapa Ketua Departemen BI Institute, Bapak Solikin M. Juhro, Bapak Erwin Haryono, Ketua Departemen Komunikasi Bank Indonesia, dan para peserta yang saya banggakan. Ada akademisi, mahasiswa, seluruh Indonesia tergabung dalam generasi baru Indonesia, Gen B, dan pegawai BI seluruh Indonesia yang sudah mencapai 556. Terima kasih kehadirannya. Kami dari Kemenparekraf hadir juga full team. Ada Bapak Wisnu Bawatarunajaya, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Hengki Manurung, Chief Crisis Officer, staf khusus kami bidang akuntabilitas pengawasan dan reformasi, Pak Kris, dan staf khusus bidang pengamanan destinasi dan isu strategis, Pak Aryo Prawiseso. Saya awali dengan pantun. Pergi ke Cikini membeli soto Betawi. Cakep. Sotonya sedap, kuahnya gurih sekali. Cakep. Mencari referensi buku yang kontennya bergizi dan paling terkini. Cakep. Tentu pahlawan-pahlawan Le Parler Covidnomics yang paling diminati. Cakep. Terima kasih pertama-tama dan yang utama. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan yang dibuat oleh Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya, rahmatnya, karunia-Nya, ini buku yang sangat berbobot,
dan berisi pemikiran tentang dua hal yang sangat utama, yaitu kesehatan dan ekonomi, dirampung oleh Bung Samad dengan cantik dalam buku Pahlawan-Pahlawan Le Parler Covidonomics. Pandemi COVID ini menjadi tantangan besar bagi kita karena disinilah krisis yang dipicu krisis kesehatan masuk ke Indonesia dan seluruh dunia menjadi krisis multisektor, termasuk di pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya lahir pada krisis tahun 97, Asian Financial Crisis, sebagai pengusaha. Saya merasakan betul bagaimana krisis yang dipicu oleh kesehatan ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, termasuk Global Financial Crisis di 2008. Dan krisis yang terpicu oleh kesehatan ini ternyata memiliki begitu tinggi dinamika, termasuk varian-varian baru yang menambah dinamika seperti varian Delta ini yang mengharuskan kita kembali ke drawing board, kembali ke dapur kita untuk mengecek apakah racikan bauran kebijakan kita sudah tepat. Nah, di tengah pandemi ini banyak sosok yang muncul berpikir cerdas, bekerja keras, bekerja tuntas, mencari jalan keluar dan penuh dengan konsep bekerja ikhlas. Salah satunya adalah Bung Samad. Dan apa yang dilakukan oleh Bung Samad ini menjadi satu pegangan buat kita untuk melakukan strategi inovasi, digitalisasi, juga kolaborasi dan adaptasi. Banyak masukan di sini yang berkaitan dengan big data, artificial intelligence, bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat yang betul-betul membutuhkan, menjaga ekonomi, membuka lapangan kerja, menjaga inflasi, karena kita sangat memantau bagaimana kebijakan dunia tentang ancaman inflasi, juga tentang stagnations yang kemungkinan kita hadapi, namun ada juga tentang the tale of two economies, atau cerita tentang dua ekonomi yang saling bertolak belakang. Ekonomi yang disebut pandemic winners dan yang satu disebut pandemic laggards. Nah, ini dikupas oleh buku Bung Samad, dan kami di pemerintah, saya baru bertugas 7 bulan, berupaya menekan laju peningkatan penularan COVID-19 sebagai prioritas utama, baru kami melakukan kebijakan-kebijakan yang berbasis data dan sains untuk menanggulangi dampak terhadap sektor yang kami pimpin, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi sumber nafkah bagi 34 juta masyarakat Indonesia. Ekonomi memang terdampak, tapi karena kita menghadapi masalah COVID, tentunya yang kita dahulukan bagaimana kita bisa mengatasi sisi kesehatan. Dan kelihatannya pandemi ini telah berubah. Maybe too early to tell, tapi sepertinya pandemi ini menjadi the pandemic of the unvaccinated. Jadi yang belum tervaksinasi mengalami dampak yang jauh lebih luar biasa beratnya dibanding yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh karena itu, sebagaimana tertulis di dalam bagian kedua dan ketiga di dalam buku ini, respon kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sangat penting. Dan cerita maupun penjelasan tentang dampak sosial, karena bukan hanya ekonomi, tapi sosial dan perubahan dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap individu pasti mampu untuk beradaptasi dan bertransformasi, tapi harus terfasilitasi, dan disitulah peran pemerintah menuju tatanan hidup yang baru. Proses critical thinking, dan kami di ekonomi kreatif ada namanya creative thinking dan creative setting. Ini kita terus gaungkan dalam era revolusi 4.0. Esensinya adalah pada benang merah di bidang inovasi. Contohnya bagaimana kita mempercepat revolusi di bidang pendidikan, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif sekarang melalui daring pembelajarannya. Belajar memasak, dulu kita tidak pernah terpikir bahwa tata boga itu bisa dilakukan secara daring. Sekarang sudah dilakukan secara daring. Belajar menata kamar, belajar menciptakan pariwisata yang berbasis kualitas, bagaimana menginspirasi desa-desa wisata, juga sekarang sudah menjadi terdigitalisasi, dan solusi ini
alhamdulillah membawa anak-anak bangsa untuk tidak mengalami learning loss atau klaster pendidikan itu tidak mengalami degradasi. Bagian keempat, kelima, dan keenam buku ini bercerita tentang sektor yang berjaya di masa pandemi, yang saya sebut sebagai pandemic winners. Bagian ada di lingkup kami di ekonomi kreatif, yaitu e-commerce, jasa kurir, kuliner, makan dan minum, dan sebagian di luar seperti alat kesehatan. Muncul gerakan sosial di masyarakat yang saling tolong-menolong. Sisi-sisi terbaik kemanusiaan muncul di pandemi ini. Kekurangan obat, kekurangan bantuan sosial, kekurangan oksigen, direspons cepat oleh masyarakat dengan pandangan pemikiran-pemikiran baru yang luar biasa, menunjukkan bahwa gotong royong di Indonesia masih ada. 23 tokoh telah memberikan tulisan, ini adalah bagian daripada inspirasi agar 551 participants yang ada di teman-teman mulai dari BI, Institutes, maupun Genbi, dan lain sebagainya, Genpi juga, Generasi Pesona Indonesia, untuk mengambil peran dalam mengatasi pandemi ini. Memang bukan dalam lingkup kita secara langsung, tapi apa yang dialami bangsa ini memanggil kita untuk memberikan yang kita miliki, yang terbaik yang kita punyai, untuk berkontribusi bagi kemerdekaan bangsa ini dari pandemi. Sekitar 3 minggu dari sekarang kita akan merayakan kemerdekaan ke-76. Mari kita upayakan kemerdekaan bangsa ini juga mengatasi pandemi. Dan saya terakhir, sejalan dengan tadi permintaan dari Pak Doni, tentunya ingin menginspirasi kita semua dengan jangan lupa untuk menghargai jerih payah, perjuangan, dan pengorbanan para pahlawan pandemi COVID-19, termasuk para tenaga kesehatan. Saudara-saudara kita yang lagi berjuang, lagi berhadapan, dan banyak yang juga sudah gugur. Saya sendiri adalah penyintas COVID-19 bulan Desember lalu. Mari kita berikan doa kita yang terbaik dan penghargaan kita tertinggi kepada seluruh elemen bangsa agar kita bisa mampu mengatasi COVID-19 ini, dan kita usung narasi dan konten-konten yang positif dan kreatif untuk percepatan penanggulangan penyebaran virus penyebab COVID-19. Dan tentunya buku ini bisa kita pakai juga untuk menangkis hoax, menangkis misinformasi dan disinformasi tentang COVID-19. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas undangannya, dan untuk menutup sekaligus memberikan semangat, saya akhiri dengan pantun pesan catering dari rumah Bu Desi. Cakep. Cateringnya sehat sesuai dengan takaran nutrisi. Pandemi COVID-19 munculkan berbagai disrupsi. Cakep. Mari manfaatkan teknologi agar bangkit ekonomi lebih kuat lagi. Pak Doni, bersama Cakep Pak Sandi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Matur nuwun sangat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Doni, jika ingin memberikan sepatah dua kata terakhir, Bapak. Untuk pantun. Untuk pantun. Oh, baik. Jadi saya, karena Pak Sandi udah ngasih pantun, katanya saya disuruh minta kasih pantun satu, Pak Sandi. Izin Pak Sandi. Cakep. Oh, belum. Jadi ini karena pariwisata nih. Danau indah di NTT namanya Kilimutu. Cakep. Tempat wisata cantik di Bali namanya Uluwatu. Cakep. Buku apa yang paling menarik dan bermutu? Tentu Le Parler Coffeenomics harus jadi pilihanmu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Adi, Mas Ahmad, Putri. Mantap Pak Doni. Berbakat juga Pak Doni. Terima kasih. Ya, Pak, terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk mengabadikan momen berharga ini,
Kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon Bapak Ibu dapat melihat ke arah kamera. Foto akan diambil sebanyak 2 kali. Foto pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Foto kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu dan para hadirin, sebelum ke penghujung acara, kami sampaikan kembali terdapat souvenir menarik bagi 300 peserta terpilih. Akhir kata, saya Clarissa mewakili panitia penyelenggara bedah buku, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan acara. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Saman, Mbak Putri. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Terima Kami sama Mas Menteri, Pak Sandi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Pamit Pak Samad. Terima kasih Pak Deputi Gubernur, Pak Ya, terima Samad. kasih Pak Doni. Semua. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Sandi. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih KPW seluruh Indonesia. Pak Clarissa, terima kasih. Sukses. Anda Samad. Ya, makasih semuanya teman-teman peserta mahasiswa. Sukses Pak. Terima kasih Pak Samad. Terima kasih. Bang Terima Irfan, kasih Pak terima kasih. Ya, sampai jumpa Pak Samad. Terima kasih Pak. Pak Samad, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak BI Institute. Terima kasih Pak. Pamit ya. Makasih. Monggo Pak Samad, monggo. Semoga menjadi inspirasi Pak komik. Diding, terima kasih. Bapak Ibu, izin platform akan kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.